啊，鸟巢有很多鸟吗？鸟巢。走。Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang ayah yang bekerja hanya sebagai tukang ojek makanan, namun ia harus berjuang untuk membiayai operasi anak semata wayangnya. Walaupun kehidupannya sedang sulit, namun ia tetap membantu orang-orang di sekitarnya. Bahkan ia rela untuk mengerahkan seluruh tenaganya untuk bekerja dengan mengantarkan makanan di pagi hari dan melakukan siaran langsung di malam hari. Hidup di bawah tekanan memang tidaklah mudah. Ia berhasil meraih impiannya dengan hidup yang sederhana. Bagaimana kisahnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai dari sebuah restoran dan di sana ada seorang chef yang sedang menggoreng ayam lalu memasukkannya ke dalam box kemasan. Namun potongan ayam itu sempat terjatuh. Dengan berlagak tidak tahu, chef itu tetap mengemas ayam itu ke dalam box dan menyuruh si kurir mengantarnya. Si kurir berseragam dan helm serba kuning yang sedari tadi memperhatikannya tetap diam saja, tak menuruti ucapan si chef. Si kurir berkumis itu mengatakan, "Gantilah dengan yang baru kuantarkan." Mau tak mau si chef ini segera menggantikannya. Si kurir berseragam kuning itu mengendarai sepeda motor listriknya untuk mengantarkan pesanan makanan kepada pelanggan. Ia bergegas bahkan berlari saat memasuki gedung kantor dan mengantarkan makanan ke pelanggannya. Di perjalanannya untuk mengantarkan pesanan yang lain, ia mendapati rekan kerjanya sesama kurir berseragam kuning sedang berdebat dengan seorang pria. Jadi kronologinya, rekan kerjanya ini tidak sengaja menabrak mobil pria itu dikarenakan mobil itu berbelok sesukanya. Gak terima jika temannya disalahkan dengan cara kekerasan, akhirnya si kurir ini membela temannya, bahkan beradu duel dengan si pemilik mobil. Hingga tak sengaja menghancurkan sangkar burung milik seorang pria tua pemilik toko. Si kurir sibuk membela diri hingga tak sadar jika ponselnya bergetar mendapat panggilan telepon. Kemudian polisi datang dan menghentikan baku hantam mereka. Polisi membawa mereka ke kantor polisi. Pria tua berkepala pelontos yang merasa dirugikan meminta ganti rugi dan berakhir ia juga dibawa ke kantor polisi. Seorang anak perempuan berusia 6 tahun kini sedang berkonsultasi dengan dokter ditemani ibunya. Sang ibu menjelaskan gejala-gejala yang dialami oleh anaknya itu. Ia mengatakan jika anak perempuannya ini mengalami batuk yang parah bahkan sampai susah nafas. Sang dokter mengatakan jika anak perempuannya mengalami anomali vena paru balik parsial dan defek septum atrium. Kini kondisi anak itu sudah parah. Mau tidak mau ia harus segera menjalani operasi untuk tetap hidup. Sedangkan di kantor polisi, si kurir pengantar makanan tadi diberi 2 opsi oleh polisi. Si kurir harus mengganti biaya pihak lain yang dirugikan atau mendekam di penjara. Sedangkan si pria tua kepala pelontos itu meminta ganti rugi sebesar 10.000 yuan atau kurang lebih setara dengan 20 juta rupiah. Ia terus berbicara tentang sangkar burungnya yang terbuat dari kayu khusus berusia berabad-abad dan menegaskan seberapa antiknya sangkar itu. Awalnya kedua kurir pengantar makanan ini menolak karena biayanya tidak masuk akal hanya untuk sebuah sangkar burung kayu yang dapat dijumpai di pasar-pasar. Mereka hanya mau mengganti rugi sebesar 1.000 yuan. Namun ditolak mentah-mentah oleh pria tua itu. Ketimbang mendekam di penjara yang akan memberi mereka catatan kriminal, mereka memilih untuk membayar ganti rugi. Si anak perempuan tadi berjalan bergandengan dengan ibunya melewati sebuah taman. Ia memikirkan ucapan dokter yang menyarankan agar ia dioperasi. Anak itu bertanya pada ibunya mengenai operasi. Ibunya menjajarkan tingginya dengan anaknya. Ibunya memegang tangan anaknya lalu menjawab, jika operasi adalah seperti ketika kita mengganti baterai pada mobil-mobilan agar mobil itu bisa bergerak lagi. Seperti dirinya yang tidak dapat bermain, berlari, dan melompat seperti anak yang ada di taman ini. Rekanan kurir itu kini berjalan keluar ruangan yang mereka tempati tadi. Si pemuda yang ditolongi rekannya tadi berkata
jika ia tidak perlu membantunya. Lebih baik jika membiarkan dirinya dipukuli daripada harus mengganti uang sebanyak itu. Sedangkan yang diajak bicara hanya bisa menghela nafas. Lalu pemuda kurir mengatakan pada rekannya yang menolongnya jika ia akan mengembalikan uangnya secepatnya. Namun dijawab jika tak perlu mengganti uangnya. Dalam sebuah rumah berisi 3 anggota keluarga dengan si ibu sedang mencuci piring sambil bertanya pada suaminya yang sedang bermain pesawat dengan anak perempuannya. Istrinya bertanya, apakah benar jika suaminya itu mengambil uang 10.000 yuan dari rekening mereka? Sang suami membenarkan pernyataan istrinya. Kemudian istrinya langsung mengatakan tentang penyakit anaknya. Ya, ini adalah keluarga si kurir pengantar makanan tadi yang bernama Li Anquan. Si istri ini yang bernama Lu Ping adalah seorang pengasuh dan pembantu rumah tangga. Mereka memiliki seorang anak perempuan yang bernama Dodo, yang sangat mereka sayangi, yang menderita penyakit gangguan pernafasan. Lu Ping menjelaskan pada suaminya tentang kondisi anaknya yang diharuskan operasi. Biaya operasi juga tidak murah, yaitu sebesar 200.000 yuan atau setara dengan 417 juta rupiah, yang dimana itu adalah uang yang sangat besar. Mereka bekerja selama 3 tahun aja hanya mendapatkan tabungan sebesar 50.000 yuan dan baru saja berkurang 10.000 yuan. Maka ia memarahi suaminya yang memberikan 10.000 yuan kepada orang lain untuk mengganti rugi, yang bahkan itu bukanlah masalahnya. Ia juga mengatakan jika suaminya terlalu ikut campur urusan orang lain. Ucapan istrinya ini berhasil membuat emosi Li Anquan memuncak dan berujung dengan mereka saling berdebat. Dodo yang duduk di kasur melihat orang tuanya bertengkar dan berdebat. Tentu saja ia berusaha menghentikan perdebatan mereka, yang untungnya langsung dihentikan ketika ia berbicara. Kini para kurir pengantar makanan sedang dievaluasi oleh atasan mereka. Atasannya mengingatkan jika kurir yang menempati peringkat terakhir bulan ini tentu akan dipecat sesuai dengan sistem kerja mereka. Kemudian setelah evaluasi selesai, tiba-tiba sebuah benda melayang ke arah Li Anquan. Ia menengok ke arah datangnya barang itu dan melihat atasannya dengan wajah marahnya. Atasannya merasa jengkel pada Li Anquan karena terlibat dengan masalah orang lain hingga ke kantor polisi. Usai mengomelinya, Kak Wang, atasan dari Li Anquan ini mengatakan jika Li sudah direkomendasikan olehnya untuk menjadi kepala bagian pengantar. Dan Kak Wang mengingatkan Li agar lebih berhati-hati untuk kedepannya. Kini Li sedang duduk di atas motornya sambil memijati kakinya dan ia sedang memainkan ponselnya. Kemudian ia menengok sepasang kekasih yang sedang makan bersama duduk di atas anak tangga. Ia bertanya pada 2 sejoli itu tentang kerja sampingan. Si pemuda rekan kerjanya yang pernah ia tolong terheran mengapa mencari kerja padahal ia sudah bekerja 14 jam sehari untuk mengantar makanan. Perempuan kekasih pemuda itu kemudian menyahut dan menyarankan Li untuk bekerja sebagai supir. Hari pun akhirnya sudah malam. Li sedang berada di rumah bermain pesawat bersama anak perempuannya. Namun tiba-tiba beberapa orang pria datang masuk ke dalam rumahnya tanpa permisi. Mereka seperti sedang melakukan survei lokasi. Li yang merasa tak nyaman tentu saja mengikuti langkah mereka hingga keluar rumah. Ia bertanya, mengapa mereka akan menyewakan tempat tinggalnya ke orang lain, sedangkan ia masih tinggal di sana. Yang ditanya menjawab, ternyata ia gak yakin kalau Li mampu membayar 2.000 yuan per bulan untuk sewa rumah, karena ia sudah menunggak tagihan selama 3 bulan. Perdebatan Li dan istrinya pun dimulai. Lu Ping, istrinya ingin membawa dua-dua putri sematawayang mereka ke rumah adiknya untuk tinggal di sana. Lu Ping dengan alasan logisnya menjelaskan jika lebih baik ia kembali ke kampung halamannya dan tinggal bersama adiknya. Namun Li menolak dengan tegas karena ia yang akan mengurus biaya operasi putri mereka. Ia menegaskan kepada istrinya jika putrinya akan operasi dan belajar di Beijing. Namun Lu Ping bersikukuh agar mereka kembali ke kampung halaman dan belajar di sana. Karena belajar di Beijing adalah tempatnya orang kaya dan cerdas. Lagi-lagi ucapan istrinya membuat emosi Li memuncak. Dan lagi-lagi duo-duo menyaksikan perdebatan itu yang mengharuskannya melaraikan mereka.
Kini Luping dan putrinya sudah siap untuk pergi ke rumah adiknya. Mereka pergi menggunakan mobil. Lee menasehati anaknya agar selalu berperilaku baik. Juga mengatakan jika dirinya tak ikut pergi. Awalnya Dodo sedih, namun ibunya membawa Dodo ke dalam mobil. Lee mengatakan pada istrinya jika ia akan datang menjemput setelah menemukan rumah. Namun ucapan Lee seolah tak didengar. Lee bahkan mengatakan dengan lantang jika ia sedang berbicara. Namun istrinya tetap abai terhadap suaminya hingga mobil mulai melaju. Lee membawa barang-barangnya ke sebuah tempat seperti rumah yang sangat sempit di atas trotoar. Lee menata barang-barangnya di tempat tinggal barunya itu dan mulai memakan mie instan cup sebagai makan malamnya. Ia juga mencari lowongan-lowongan kerja di ponselnya dan melamar sebagai supir seperti yang disarankan kekasih rekan kerjanya. Usai mengantarkan makanan sepanjang hari, kini Lee harus melakukan kerja sampingannya sebagai supir mobil yang lengkap dengan rompi warna birunya. Di keesokan harinya, Lee bersama keluarganya makan bersama di sebuah restoran bersama dengan pasangan suami istri adik Luping dari istrinya. Kemudian Dodo diberi boneka oleh bibinya. Suami adik Luping bertanya pada Lee berapa penghasilan per bulan jika bekerja sebagai kurir pengantar makanan dan supir sekaligus. Lee mengatakan jika penghasilannya per bulan kurang dari 20.000 yuan. Lalu ponsel Lee berbunyi menandakan sebuah pesan. Ia lalu pamit pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. Lee melangkahkan kakinya ke kasir untuk membayar makanan mereka dan terkejut saat mengetahui biayanya. Namun Lee tetap membayarnya. Sebelum pergi, istrinya berpesan agar jangan terlalu memaksakan diri untuk melakukan dua pekerjaan sekaligus. Lee melakukan pekerjaannya sebagai kurir pengantar makanan, yang sayangnya kali ini makanannya dicuri oleh seseorang yang membuatnya harus mengejar makanan itu. Dan ia agak terkejut ketika melihat pencuri itu berkaos kuning yang menandakan itu adalah rekan kerjanya juga. Setelah jauh-jauh mengejar, pencuri itu tiba-tiba melempar makanannya yang dicurinya tadi. Alhasil ini adalah sebuah masalah bagi Lee. Waktu evaluasi telah tiba. Kini Lee dan karyawan lainnya sedang berdiri mendengarkan ucapan atasan. Kemudian atasan mereka mengumumkan si peringkat pertama yang akan mendapatkan uang bonus sebesar 2.000 yuan. Dan peringkat pertama itu adalah Wang Zhonghu, pemuda yang pernah ditolong oleh Lee. Setelah para karyawan membubarkan diri, Lee tetap berdiri di tempatnya yang memunculkan tanda tanya dalam kepala Wang, atasannya. Lee mengatakan jika makanan pelanggannya dicuri saat dalam proses pengantaran. Ia juga mengatakan jika pencurinya mengenakan seragam kurir perusahaan. Di sisi lain, Luping dan putrinya baru saja masuk ke rumah adiknya dan tak sengaja mendengar perdebatan antara suami istri pemilik rumah itu. Mereka memperdebatkan tentang Luping dan anaknya yang menginap di rumahnya dan tak kunjung kembali. Setelah mendengar ucapan suami dari adiknya, Luping lantas mengajak dua-dua untuk keluar dari rumah mereka. Karena tak ingin menyusahkan adiknya, Luping dan Dodo kembali ke Beijing untuk menemui Lee. Kini, Luping dan suaminya sedang berdiskusi. Luping mengatakan pada suaminya jika temannya membuka spa dan menawarinya untuk bekerja di sana dan akan digaji 1.000 yuan atau setara dengan 2 juta rupiah setiap bulannya. Lee memperbolehkan istrinya bekerja, tapi tidak dengan membawa putri mereka. Alhasil sekarang Luping pergi ke kota Foshan, tempat spa temannya. Kini dua-dua tinggal bersama dengan ayahnya di Beijing. Mereka singgah di sebuah rumah kecil dari baja ringan yang berdiri di atas trotoar. Di perjalanan mereka menuju tempat tinggal, mereka ditemani hujan yang deras. Ketika sampai, mereka melepas jas hujan, lalu Lee mengeringkan tubuh putrinya yang basah dengan handuk. Ia mendahulukan putrinya terlebih dahulu. Namun dengan rasa sayangnya, dua-dua juga mengeringkan bagian tubuh ayahnya yang basah karena terkena hujan. Dua-dua menyadari jika rumah mereka ini bocor. Ia memberitahu ayahnya, lalu ayahnya meletakkan baskom untuk menandai tetesan air hujan yang masuk. Ayahnya kemudian membuatkan perahu yang lalu diletakkan mengambang di atas baskom berisi air.
Lee mengantarkan putrinya ke sekolahnya dengan motor listrik yang ia gunakan untuk mengantar pesanan. Ia memberitahu jadwalnya sehari-hari karena ayahnya yang memiliki 2 pekerjaan. Kemudian mereka juga membicarakan perihal sebuah taman yang pernah dua-dua lewati. Lalu Lee mengatakan jika mereka akan pergi ke taman itu akhir pekan nanti. Dua-dua yang tidak sabar, ia bertanya akhir pekan itu kapan akan datang. Ayahnya menjawab jika akhir pekan akan datang 5 hari lagi. Leon Kwon, seorang ayah dari dua-dua ini, memiliki jadwal yang sangat padat. Ia harus bangun jam 7 pagi, lalu mengantar putrinya ke sekolah pukul 7.40, lalu dilanjutkan bekerja mengantar makanan. Kemudian pukul 4 sore ia harus menjemput dua-dua dari sekolah. Saat ia bekerja sebagai kurir pengantar makanan, ia harus menyelesaikan 60 target setiap harinya dengan waktu 10 menit setiap order. Tak hanya itu, ia harus tahu karakter orang di tiap-tiap distrik dan tahu toilet mana yang tidak ramai. Ia bahkan ingat durasi lampu merah agar ia bisa mengantarkan pesanan tepat waktu. Lalu saat jam 8 malam, ia akan melakukan pekerjaan sampingannya sebagai supir. Dan pekerjaannya menjadi supir ini adalah pekerjaan yang paling santai menurutnya, karena ia tak harus berlari-lari mengejar durasi seperti yang ia lakukan saat mengantar makanan. Saat Lee sudah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, ia kembali ke rumahnya, namun ia tak menemukan putrinya di dalam. Jadi ia mencari-cari putrinya di jalan dekat rumahnya dan menanyai orang-orang yang ia temui. Ia berjalan jauh mencari anaknya dengan air mata menetes perlahan. Tak peduli dirinya yang kelelahan setelah bekerja seharian. Setelah berjalan jauh, akhirnya ia menemukan putri semata wayangnya. Ia sedang meminum minuman ditemani dengan pria berkepala pelontos yang membuatnya kehilangan 10.000 yuan. Dengan langkah sangat cepat, Lee menghampiri anaknya. Ia marah tentu saja, apalagi dengan tubuhnya yang lelah setelah seharian bekerja. Ia memarahi anaknya yang langsung dibela pria tua pelontos itu. Setelah amarahnya berhasil mereda, Lee membawa anaknya pulang. Pria itu mengatakan jika anaknya bisa dititipkan ke dia jika Lee sedang sibuk. Keesokan harinya, mereka memulai kembali aktivitas harian dan mengawali dengan sikat gigi bersama di dekat gorong-gorong trotoar. Mereka memandang satu sama lain dan mengelap daerah mulut mereka yang basah dengan handuk. Hari ini adalah akhir pekan. Dua-dua menyatakan perihal janji ayahnya yang mengajaknya ke taman. Namun ayahnya tak bisa karena harus bekerja hari ini. Sebagai gantinya, dua-dua diajak ayahnya untuk mengikutnya bekerja. Kini Lee sedang berada di depan rumah pelanggan dengan putrinya di sampingnya. Kemudian pintu rumah itu terbuka dan menampakkan seorang wanita berambut pendek. Ia bertanya pada Lee, apakah ia berjalan dari Hebei ke rumahnya? Namun dua-dua yang menjawab jika mereka datang dari restoran, bukan dari Hebei. Lantas wanita itu menoleh dan mendapati anak perempuan berusia 6 tahun yang ikut ayahnya bekerja. Lee segera pamit kepada pelanggannya dan pergi dari rumah itu. Sebelum melanjutkan perjalanan mereka, dua-dua mengelap keringat di wajah ayahnya menggunakan tangannya. Tanpa sadar, pelanggan tadi masih melihat mereka dari rumahnya, lalu menggulir ponselnya. Dua-dua dan Lee kini sedang berada di restoran cepat saji. Lee mengatakan pada anaknya jika pelanggan tadi yang membelikan mereka bahkan memberinya uang 50 yuan. Dua-dua senang mendengar hal itu. Ia mengatakan jika lebih baik ia terus saja ikut ayahnya bekerja. Namun ayahnya tak memperbolehkannya karena ia tak ingin mencari uang dengan balas kasihan orang lain. Di tengah kegiatan makannya, Lee mendapatkan telepon. Kemudian ia bergegas menuju kasir, meminta secari kertas dan menuliskan sesuatu di sana, lalu kembali ke mejanya. Saat berjalan melintasi jembatan, dua-dua bertanya tentang ujian yang akan dihadapi ayahnya dan seberapa pentingnya. Lee menjelaskan jika ia lolos, ia tak perlu mengantar makanan dan hanya perlu duduk saja. Lalu putrinya bertanya, apakah ibunya akan kembali? Sepertinya dua-dua merindukan ibunya. Jadi, Lee mengiyakan pertanyaan dari putrinya. Keesokannya, tes wawancara pun dimulai. Lee duduk dengan gugup, gerak-geriknya itu tertangkap mata dua-dua.
Lalu kini sudah saatnya Lee diwawancara. Lee mengatakan jika ia sudah bekerja sebagai kurir selama 3 tahun dan menjadi yang tertua di antara kurir lainnya. Ia diinterogasi dengan pernyataan bahwa Lee mendapatkan komentar buruk 2 kali setiap bulan dan 8 kali terlambat. Lalu Lee mengatakan jika banyak yang ia alami hingga mengalami keterlambatan. Ia mengatakan saat ia kerja tak pernah mengalami kecelakaan dan tak memakan makanan pelanggan seperti yang dilakukan temannya. Ya, saat ia sedang mencari lowongan kerja, teman-temannya memakan makanan pelanggan bersama kekasihnya. Lalu Dodo tiba-tiba masuk saat ayahnya diwawancara. Ia mencari toilet lalu diantarkan oleh salah satu staf. Para pewawancara bertanya apakah ia bekerja membawa anak. Lee menjamin jika itu tak mengganggu kinerjanya. Tapi dari raut wajahnya, seperti para petinggi perusahaan itu sudah pasti akan menolaknya. Di akhir wawancara, Lee mengatakan jika ia tak memiliki kelebihan jika posisi kepala bagian ini ditentukan berdasarkan data. Lee sudah tahu jika ia tak akan diterima sebagai kepala bagian. Dua-dua yang sedang memakan es krim di sampingnya menyemangati. Ia mengingatkan ayahnya pada saat menjadi petugas damkar dulu. Ia pernah terkunci di suatu gudang yang terbakar dan mencoba membuka pintu-pintu itu dan berhasil membuka pintu ke-11. Lee tersenyum. Ia kembali yakin jika ia gigih, pasti masih ada harapan di hidup ini. Saat Lee kembali dari kerja sampingannya, ia dikejutkan dengan amukan dari Wang. Atasannya itu memarahi Lee karena tega meninggalkan anaknya sendirian. Lalu Wang mengatakan jika Lee bisa menitipkan putrinya padanya. Lalu di hari berikutnya, Lee yang sedang bekerja sebagai kurir tak sengaja melihat sepasang kekasih yang bertengkar di pinggir jalan. Lee refleks menepikan mobilnya tanpa sadar ia telah menabrak mobil yang berlawanan arah. Lee membela perempuan yang sedang dipukuli kekasihnya itu, namun Lee yang disalahkan oleh perempuan itu dan mengatakan jangan ikut campur urusan orang lain. Lalu seseorang keluar dari mobil yang ditabrak Lee dan meminta ganti rugi. Lee tiba-tiba teringat dengan ucapan istrinya. Ia tiba-tiba teringat dengan ucapan anaknya yang ingin pergi ke taman. Lee menjemput putrinya yang masih terbangun sedangkan atasannya itu sudah tertidur di sofa. Lee dengan cepat mengajak anaknya pulang. Di sepanjang perjalanan, ia melamun dan tak mendengarkan ucapan-ucapan anaknya. Ketika sampai di rumahnya, Lee dikejutkan dengan rumahnya yang dibongkar oleh beberapa petugas. Lee sempat memberontak, tapi ia bisa apa? Ia berjalan kaki dengan barang-barangnya, memenuhi jok motornya untuk mencari tempat tinggal baru. Kini Lee singgah di sebuah kios dengan TV menyala. Di kamarnya ia mendapatkan tugas dari istrinya yang menanyakan perihal uang 30.000 yuan dari rekening mereka. Istrinya yang sudah dapat menebak suaminya hanya bisa menangis saat mengingat anaknya yang harus dioperasi. Lee mematikan sambungan telepon lalu menangis dan semakin menjadi-jadi saat berita TV membahas tentang kurir yang butuh perlakuan ramah dari pelanggan. Keesokan harinya, Wang Zong, pemuda rekan kerjanya, menawarkan Lee untuk tinggal di tempatnya karena ia harus segera kembali ke kampung halamannya untuk menikah. Sebelum berpisah, ia ingin mengatakan sesuatu pada Lee. Ia meminta maaf dan mengaku jika yang mencuri makanannya adalah dirinya. Lee tidak pernah marah, ia justru memeluk temannya sebelum berpisah. Seperti biasanya, Lee mengantarkan makanan ini menaiki lift yang sayangnya kelebihan muatan. Dengan amat sangat terpaksa, Lee menaiki anak tangga dan ia hanya disambut cuek oleh pelanggannya. Setelah mendengar makanan, ia mendapat telepon dari guru Duo-Duo jika putrinya itu sedang berada di unit gawat darurat atau UGD. Ia bergegas hingga kakinya agak pincang karena kelelahan. Duo-Duo mengatakan jika anaknya itu bersikukuh berlarian dan melompat hingga pingsan. Kondisi Duo-Duo semakin parah dan harus segera dioperasi. Lee mencari pinjaman ke teman-temannya namun tak mendapatkan sepeser pun. Ia nekat untuk menjual ginjalnya lewat internet.
Saat mengganti aki motor listriknya, Lee diomeli oleh atasannya tentang keterlambatan dan keluhannya yang ia dapatkan. Atasannya mengingatkan lagi jika tidak diperbaiki akan terancam dipecat. Saat mengantar makanan, Lee sudah melewati jalanan yang penuh kerumunan. Ketika melihat penyebab kerumunan, Lee langsung menghampiri dan menyuruh seseorang untuk mencari tali. Ternyata ada seorang anak yang hampir jatuh dari atas gedung. Lee adalah mantan petugas damkar, jadi ia tahu apa yang harus dilakukan. Lee mengingat tali di gedung atas, lalu turun berpegangan pada tali tanpa sarung tangan yang menyebabkan tangannya berdarah. Ia menggendong anak kecil yang hampir jatuh karena kaosnya yang tersangkut mulai robek. Ia berhasil turun dengan selamat bersama anak laki-lakinya itu. Tak mau diwawancara oleh orang-orang, Lee langsung menuju motornya untuk mengantar makanan, namun semua pelanggan menolaknya. Ia mendatangi pria tua pelontos yang pernah menjaga anaknya sambil membagikan makanan yang ditolak. Mereka minum bersama dan Lee menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia merasa akan dipecat. Namun pria tua itu tetap mendukungnya. Dan berita tentang seorang kurir penyelamat itu pun bertebaran. Orang-orang menggalang donasi untuk biaya operasi putrinya dan berhasil terkumpul 300.000 yuan. Lee melihat tayangan TV-nya bersama dengan putrinya. Lalu ia refleks bahagia menangis dan memeluk putrinya. Ia tak menyangka orang-orang mau membantunya. Kini dua-dua akan melakukan operasi. Ia takut, namun ayahnya menjanjikan jika akan mengajaknya ke taman yang ingin ia kunjungi setelah operasi nanti. Saat dua-dua mulai masuk ke ruang operasi, Luping mulai menangis. Lalu Lee menggandeng tangan istrinya untuk menenangkannya. Lee berada di kantor perusahaan kurir makanannya. Ia ingin mengundurkan diri, namun atasannya menawari pekerjaan baru. Tapi Lee ingin istirahat pulang kampung. Namun posisi ini mungkin akan dipertimbangkan. Lee diundang dalam acara warga teladan Beijing. Di sana ia berterima kasih pada orang-orang yang mau membantunya dan tak akan melupakan kejadian ini seumur hidupnya. Dalam pidatonya ia mengatakan jika ia bukanlah pahlawan. Ia hanya seorang kurir yang hanya melakukan hal yang semestinya ia lakukan. Sesuai dengan janjinya, Lee mengajak putrinya ke taman. Di sana ia menasihati anaknya jika kura-kura berjalan lambat sekalipun, ia pasti akan tetap mencapai tujuan. Bukan karena ia menang karena kelinci tidur di siang hari, melainkan kura-kura itu mengalahkan dirinya yang lama. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.